Baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review jurnal kami dengan judul Household Employees Be Managed in an International Context. Next. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Loseptiarta Ningsih dengan NPM terakhir 716. Yang kedua ada Hari Damara dengan NPM terakhir 691. Yang ketiga ada Tika Kartika dengan NPM terakhir 289. Yang keempat ada Krisnayana Putra dengan NPM terakhir 690. Yang kelima ada Kadek Heni Prasetya Devayanti dengan NPM terakhir 717. Yang keenam ada Adi Suparba dengan NPM terakhir 678. Yang ketujuh ada Galang Kangin dengan NPM terakhir 679. Yang terakhir ada Edi Suwanjaya dengan NPM terakhir 702. Identitas jurnal dengan judul Household Employees Be Managed in an International Context. Nama jurnalnya International Human Research Management. Volume dan halaman chapter 9 tahun 2019. Penulis Marborne Barachina. Tanggal 22 Mei 2024. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krisnayana. Baik, di sini saya akan melanjutkan International Human Resource Management atau IHRM selama bertahun-tahun telah ditetapkan sebagai bidang penting dalam studi manajemen dan sangat penting bagi organisasi. Saat ini perusahaan-perusahaan sedang mengikuti proses globalisasi atau internasionalisasi yang mengharuskan mereka untuk bersaing di pasar dunia. Untuk mempertahankan daya saing, perusahaan harus berinovasi dan mengembangkan kapasitas reaksi yang lebih besar dibandingkan pesaingnya. Internasionalisasi perusahaan artinya perusahaan harus mengadopsi orientasi internasional dalam semua aktivitas fungsional perusahaan seperti keuangan, pemasaran, produksi, atau praktik sumber daya manusia. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Damara. Baik, di sini saya akan menunjukkan tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis praktik terbaik dalam manajemen SDM internasional yang dapat membantu perusahaan multinasional dalam mengelola karyawan mereka secara efektif. Yang kedua, memberikan panduan bagi praktis HR dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan retensi karyawan di berbagai negara. Yang selanjutnya, subjek penelitian. Penelitian ini melibatkan perusahaan multinasional dari berbagai sektor industri yang beroperasi di berbagai negara. Subjek penelitian mencakup manajer HR, karyawan internasional, dan pemimpin perusahaan yang memiliki pengalaman dalam mengelola tim lintas budaya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika Kartika. Baik, di sini saya akan melanjutkan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi kasus dan survei. Studi kasus dipilih untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang praktik manajemen SDM di perusahaan tertentu. Survei digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi tren umum dan praktik terbaik. Penulis juga menggunakan metode triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Heni Prasetya. Pertama, identifikasi perusahaan multinasional yang menjadi subjek penelitian. Yang kedua, pengumpulan data melalui wawancara dengan manajer HR dan karyawan internasional. Yang ketiga, pelaksanaan survei terhadap karyawan di berbagai negara untuk mengumpulkan data kuantitatif. Yang keempat, analisis data menggunakan metode statistik dan analisis tematik. Yang kelima, penyusunan laporan penelitian dengan mengidentifikasi temuan utama dan implikasinya. Bagi praktik manajemen SDM internasional.
Selanjutnya dosen silakan secara moderat. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hadi Suparba. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melakukan hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan yang menunjukkan bahwa manajemen SDM internasional yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya dan kebijakan lokal. Praktik terbaik yang diidentifikasi meliputi yang pertama ada adopsi pendekatan fleksibel dalam kebijakan HR untuk menyesuaikan dengan konteks lokal. Yang kedua ada penyediaan pelatihan lintas budaya bagi karyawan untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga ada pengembangan program kompensasi yang adil dan kompetitif yang mempertimbangkan standar lokal. Dan yang terakhir ada peningkatan strategi retensi karyawan melalui program pengembangan dan kesejahteraan karyawan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galang. Di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama, kekuatan penelitian. Pendekatan kombinasi studi kasus dan survei memberikan pemahaman yang mendalam dan data yang komprehensif. Selanjutnya, metode triagonalisasi meningkatkan validitas hasil penelitian. Selanjutnya, fokus pada praktik terbaik, memberikan panduan praktis bagi perusahaan. Kelemahan penelitian. Yang pertama ada penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasil karena sampel yang terbatas pada perusahaan tertentu. Yang kedua, potensi bias dalam wawancara dan survei yang dapat mempengaruhi keakuratan data. Yang terakhir, keterbatasan dalam menjangkau semua sektor industri dan semua negara yang relevan dalam konteks global. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edi Swanjaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Pemahaman yang kompleks, sensitivitas terhadap perbedaan, dan negosiasi yang konstruktif antara Departemen Sumber Daya Manusia dan manajemen perusahaan dalam konteks perusahaan multinasional sangat penting untuk meningkatkan efektivitas aktivitas sumber daya manusia dengan memperhatikan keseimbangan antara dilema budaya dan organisasional serta aspek-aspek lainnya. Kerjasama yang sukses dapat tercapai untuk mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.